Baik, sekarang kita masuk pada pengertian dan penjelasan lengkap siklus akuntansi. Namun sebelum kita masuk ke siklus akuntansinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari akuntansi. Nah, tujuan pokok dari akuntansi itu adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk dapat menghasilkan suatu keputusan atau informasi yang diinginkan, akuntan melakukan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan dan pengolahan data. Nah, aktivitas pengumpulan dan pengolahan data akuntansi itu secara sistematik dapat dilakukan selama satu periode akuntansi. Nah, biasanya periode akuntansi itu adalah 1 tahun. Ya, secara umum itu 1 tahun. Biasanya selama 1 tahun itu periode berjalannya. Mulai dari awal tahun sampai akhir tahun, itu 12 bulan. Nah, dalam periode akuntansi itu dikenal yang namanya proses akuntansi atau siklus akuntansi. Jadi dalam pengolahan dan pengumpulan data itu, itulah yang namanya siklusnya, prosesnya, proses akuntansinya untuk mendapatkan suatu keputusan. Nah, sekarang kita masuk pada siklus akuntansinya. Oke, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi itu adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Nah, rangkaian langkah dimulai itu ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaannya dalam laporan keuangan. Itulah dari siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi dimulai dari proses transaksi dan diakhiri dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itulah tadi yang kita bilang adalah suatu keputusan atau informasi yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Nah, bagaimana bentuk dari suatu siklus akuntansi? Bentuk dari siklus akuntansi seperti ini. Mulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, masuk ke jurnal penyesuaian, dan masuk ke laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan kita buat yang namanya jurnal penutup. Nah, kita bahas satu persatu apa itu bukti transaksi. Ya, untuk tahap awalnya adalah bukti transaksi. Bukti transaksi itu adalah proses awal atau proses siklus akuntansi atau seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapat penjualan atau biaya apapun yang telah terjadi. Biasanya bukti-bukti transaksi ini adalah terjadi paling awal. Contohnya kan berapa pembelian yang telah habis, berapa perlengkapan yang telah digunakan, berapa penyusutan yang terjadi, maka dibuat yang namanya bukti-bukti transaksi. Nah, setelah bukti transaksi itu masuk ke tahap kedua, yaitu jurnal. Misalnya ini jurnal umum. Apa itu jurnal? Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan mana yang didebit dan mana yang dikredit. Artinya dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Itulah yang namanya jurnal. Ya. Yang tahap ketiga adalah buku besar. Buku besar itu setelah terjadi jurnal, ya. Setelah terjadi jurnal, kemudian kita posting ke dalam buku besar. Di mana buku besar ini adalah ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Contohnya akun perlengkapan satu buku besarnya, akun kas satu buku besarnya, begitu. Jadi terpisah. Jadi makanya dibilang di sini semua transaksi ke masing-masing akun itu dapat kita lihat dalam buku besar. Jadi bisa kita mengetahui berapa saldo kas secara keseluruhan, berapa di debit dan berapa di kreditnya. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, itu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo ini adalah biasanya pada akhir periode akuntansi. Biasanya triwulan, bulan, dan tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, neraca saldo membuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Ya, neraca saldo ini secara umum itu ringkasan, ya, atau gabungan dari beberapa akun, mulai dari kas sampai ke beban. Oke.
Selanjutnya tahap ke-5 itu jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian itu harus diposting ke akun-akun tertentu pada periode-periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Ya, jurnal penyesuaian itu seperti yang kita bahas ke video-video sebelumnya, itu menyesuaikan berapa yang benar-benar terpakai dan berapa yang belum terpakai. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke laporan keuangan. Setelah sudah penyesuaian, kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang ketujuh, jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Biasanya jurnal penutup itu dibuat 31 Desember akhir periode. Nah, biasanya akhir periode dibuat jurnal penutup untuk menolkan semua saldo. Ya, saldo. Perlu diingat dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Ya. Nah, kapan waktu siklus akuntansi itu berlangsung? Siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi. Waktu di mana laporan keuangan itu disusun. Dalam konsep akuntansi, periode akuntansi bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor. Namun, jenis periode akuntansi yang paling umum adalah periode tahunan. Selama siklus ini berlangsung, banyak transaksi terjadi dan dicatat pada akhir tahun. Laporan keuangan umumnya disiapkan. Entitas publik wajib menyerahkan laporan keuangan pada tanggal tertentu. Nah, itulah ending atau akhir dari siklus akuntansi itu. Ya, menyediakan laporan keuangan. Oke. Dari penjelasan ini bisa diasumsikan bahwa siklus akuntansi itu adalah seperangkat aturan baku untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan selama 1 tahun atau selama periode. Jadi siklus akuntansi itu berjalan dari awal tahun selama 12 bulan sampai